Halo Sobat Hijau, kembali lagi dengan aku Rici Razak. Penganugerahan Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup tahun 2020 telah usai. Di balik keberhasilan peserta, ada peran serta dari orang tua, guru, serta kepala sekolah. Kali ini saya akan mengajak kalian semua mencari tahu apa yang dilakukan oleh seseorang yang mendapat predikat kepala sekolah terbaik, yaitu Ibu Srikis Untari dari SDN Margorejo 1, Surabaya. Assalamualaikum Bu Kis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Rici. Ya, gimana Bu Kis kabarnya? Alhamdulillah baik dan tetap semangat. Bu Kis, ini kan penganugerahan Pangeran dan Putri Lingkungan ini kan sudah selesai, sudah sampai grand final kemarin. Dan alhamdulillah Bu Kis mendapatkan penghargaan kepala sekolah terbaik. Alhamdulillah, matur nuwun Mas Reci, matur nuwun Tunas Hijau atas apresiasi positifnya terhadap kinerja saya. Terus di tengah pandemi sekarang ini kan penganugerahan Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup tahun 2020 ini paling spesial kayaknya Bu Kis. Iya, sepertinya. Di tengah pandemi yang sangat awalnya tuh sangat susah. Iya, betul. Mungkin dari finalis, dari guru-guru mungkin kebingungan ini. Benar banget. Karena alurnya juga berbeda dari yang sebelumnya. Iya. Mulai dari seleksinya, terus pembinaannya. Nah, betul, itu yang utama ya. Iya, yang utama pasti pembinaannya itu susah sekali. Terus bagaimana menyiapkan peserta agar siap mengikuti penganugerahan Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup tahun 2020? Nah, yang pertama waktu pendaftaran pertama kali itu kan belum ada corona. Iya, benar. Kita mempersiapkannya seleksi di sekolah dulu. Jadi saya mengumumkan ada lomba Pangeran Putri Lingkungan Hidup tahun 2020 di SD Margorejo 1, utamanya di seluruh kelas. Jadi di kelas 1 sampai dengan kelas 6. Namun yang saya utamakan adalah yang berhak mengikuti adalah kelas 4 dan kelas 5. Kenapa saya utamakan kelas 4 dan kelas 5 Mas Rici? Karena anak di usia kelas 4 dan kelas 5 itu dalam taraf tanggung jawabnya, dalam taraf sosialisasi untuk proyeknya nanti ke depan itu sudah istilahnya bisa, dikatakan bisa. Dan kelas 6 kenapa tidak saya ikutkan? Supaya belajarnya menghadapi ujian tidak terganggu. Itu yang pertama. Jadi saya umumkan di kelas 4 dan kelas 5. Alhamdulillah di SD Margorejo 1 banyak peminatnya. Bahkan waktu itu hampir 30 peserta. Nah, dari 30 peserta itu kami seleksi. Nah, siapa yang menyeleksi? Apakah hanya guru saja? Tidak. Kepala sekolah ikut terjun, utamanya saya. Karena apa? Saya ini adalah memiliki pengalaman, walaupun mungkin menurut orang lain pengalaman saya tidak terbaik, tapi menurut saya terbaik. Karena apa? Saya sudah mendapatkan predikat terbaik, pembina terbaik dari Tunas Hijau. Dengan predikat itu maka saya berkewajiban. Nah, kewajiban saya apa? Memberikan ilmu. Nah, ilmu yang sudah saya peroleh kepada guru-guru saya, supaya nantinya guru-guru saya juga menjadi pembina terbaik seperti saya. Amin. Terus dalam pembinaan kan awalnya ini belum masa-masa normal. Iya, betul. Waktu awal penganugerahan Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup. Ya. Terus untuk pembinaan di kala pandemi itu pasti masih kaku, masih kagok, masih bingung bagaimana caranya. Ya, betul. Apakah itu juga terjadi? Ya, sangat terjadi dan saya sempat kaget juga. Waduh, ada corona, bagaimana ini? Pembinaannya, sedangkan untuk pembinaan Pangeran Putri itu harus istilahnya bertemu langsung, bertatap muka. Iya, karena apa? Masalah proyek
Proyek ini pengembangan proyeknya, terus pelaksanaan proyeknya itu kan harus didampingi terus dengan guru pembinanya. Nah, kalau dengan adanya corona ini, kami semua bingung, tim lingkungan yang ada di SD Margorejo 1. Namun kebingungan itu bisa terselesaikan dengan cara kita musyawarah. Ayo, saya kumpulkan tim lingkungan, lalu kita berbicara bagaimana cara pembinaannya. Akhirnya dengan instruksi dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya bahwa kita tidak boleh bertatap muka langsung dengan peserta didik, maka saya langsung mengubah strategi. Nah, strategi pembinaan lingkungan Pangeran Putri itu saya menggunakan strategi daring. Nah, daring ini melalui, namanya anak-anak kan masih baru waktu itu Maret ya, tanggal 16 Maret. Padahal tanggal itu adalah tanggal saya melaksanakan Basar Ekopreneur yang keempat itu. Jadi batal semuanya. Apakah rugi? Ya, dikatakan rugi ya, rugi waktu, rugi tenaga, rugi semuanya, Mas ya. Tapi saya kembali lagi karena ini kan tidak sendiri ya. Seluruh Indonesia mengalami seperti itu, bahkan dunia. Jadi yang pertama saya mengubah strategi pendampingan pada peserta Pangeran Putri dengan cara daring. Nah, dengan cara daring ini saya tentukan dengan menggunakan media yang pertama yang mudah diakses siswa adalah WA Group. Namun selang beberapa minggu ke depan saya lihat WA Group ini kurang efektif, Mas. Langsung saya merubah lagi dengan cara, coba Bu, tim pembina lingkungan hidup, kalau dengan WA tidak direspon dengan wali murid, coba jenengan telepon. Nah, saya ini ibaratnya kepala sekolah yang paling cerewet ya. Nah, mungkin bisa dikatakan seperti itu oleh guru saya. Tapi saya tidak patah semangat. Walaupun saya dikatakan cerewet, tapi kan demi kebaikan anak-anak. Karena kan memang corona ini kita tidak boleh bertemu. Saya berkunjung ke rumah siswa juga tidak boleh oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Terus anak-anak didatangkan ke sekolah juga tidak boleh. Nah, itu kan serba bingung, serba sulit posisi seperti ini. Akhirnya strategi lewat WA juga menemui kendala karena WA dan chat guru-guru hanya 20% lah direspon oleh wali murid. Kedua, saya rubah dengan cara video call WA. Nah, video call alhamdulillah sekitar 85%. Nah, direspon. Karena apa? Langsung bertemu, diangkat. Nah, bertemu orang tuanya juga. Nah, di situ saya mendapat laporan dari pembinanya. Bu, alhamdulillah direspon. Alhamdulillah Bu Esti dan kawan-kawan. Teruslah membina anak-anak. Jangan patah semangat dan jangan pantang menyerah karena ada corona. Corona ini tidak boleh menghalangi kita. Justru dengan adanya corona kita tunjukkan kita harus kerja keras, bahwa semuanya bisa kita lakukan dengan cara kerja keras. Itu akhirnya dengan video call. Nah, beberapa bulan kemudian kan Tunas Hijau selalu memberikan challenge-nya. Nah, challenge ini selalu kita musyawarahkan, Mas. Jadi setiap challenge saya kan membacanya di grup ya. Dan itu mesti saya share di grup sekolah. Jadi challenge dari Tunas Hijau ini tidak dikerjakan sendiri oleh tim lingkungan, tetapi seluruh guru-guru juga berhak memberikan masukan tentang challenge yang dihadapi oleh Pangeran Putri Lingkungan Hidup. Nah, selain dengan video call, kita bisa melakukannya dengan kadang Google Meet ya, dengan yang istilahnya anak-anak mudah mengakses juga biar tidak jenuh. Itu. Terus selain anak-anak juga saya mohon kerjasama dengan wali murid. Nah, dengan wali murid ini saya telponi sendiri-sendiri lewat telepon sekolah. Jadi saya meminta kerjasama yang baik dari wali murid yang lolos seleksi Pangeran Putri
di era pandemi corona. Di era pandemi. Ya, itu akhirnya wali murid juga apresiasi positif karena memang sekolah tanpa ada kerja sama yang baik dari wali murid kita tidak bisa apa-apa. Itu intinya. Jadi saling kolaborasi antara kepala sekolah, guru dan wali murid. Bu Kes, ini kan Iya. Bu Kes sudah melewati jadi pembina, Iya. waktu jadi guru, terus sekarang sudah menjadi kepala sekolah. Dulu guru itu kan juga pernah mendapat pembina terbaik. Iya. Sekarang kepala sekolah menjadi kepala sekolah terbaik juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus apa sih Bu Kes bedanya ketika menjadi guru dan menjadi kepala sekolah? Bedanya mungkin ketika menjadi guru saya 100% terjun secara langsung membina peserta lingkungan hidup. Sedangkan jadi kepala sekolah bedanya saya ya sekitar 80% saya bisa terjun, kadang 50%, kadang ya 30% saya bisa terjun, dan itu tidak bisa istilahnya tidak bisa rutinitas. Karena apa? Mungkin karena kendala pekerjaan juga. Yang kedua struktur kepemimpinan juga harus mendelegasikan pada anak buah itu supaya kita itu tidak menjadi istilahnya jadi tukang cukur. Tahu ya Mas Riji, kalau jadi tukang cukur itu kan dikerjakno dhewe kabeh. Nah, itu tidak boleh memang. Jadi seorang pimpinan itu harus bisa memanajerial, artinya memberikan delegasi pada beberapa orang guru atau membentuk tim khusus tentang lingkungan. Nah, tugasnya seorang kepala sekolah adalah hanya memonitor, bahkan sekali waktu harus ikut terjun. Tidak boleh hanya monitor saja, tapi tidak melaksanakan, tidak memberikan contoh, itu tidak boleh. Artinya manajerial itu artinya kepala sekolah itu bisa melaksanakan, bisa memberikan contoh, bisa mengarahkan, dan bisa memberikan motivasi ketika guru tersebut melemah motivasinya. Saya yakin saya saja dulu sebagai seorang guru, dan alhamdulillah dianugerahi oleh Tunas Hijau sebagai pembina terbaik, itu sekali waktu motivasi saya turun. Nah, siapa yang memberikan motivasi ini agar tidak turun lagi? Adalah seorang pimpinan. Pimpinan itu siapa di sekolah itu? Kepala sekolah. Nah, selalu saya sharing dengan kepala sekolah saya, sehingga saya bisa mewujudkan cita-cita saya, yaitu menjadi pembina yang terbaik. Saat itu saya tidak berpikiran untuk menjadi pembina terbaik di tingkat kota Surabaya oleh Tunas Hijau dianugerahi, itu saya tidak berpikiran. Mungkin karena ini rezeki ya, saya berprinsip usaha tidak akan mengkhianati hasil. Benar, Bu. Dan saya berprinsip bahwa Allah selalu melihat usaha manusia, pastinya akan mendapatkan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya saya diberikan hadiah yang terbaik oleh Tunas Hijau. Terima kasih sekali lagi Tunas Hijau. Berkat Tunas Hijau saya menjadi seperti sekarang ini. Tanpa Tunas Hijau saya tidak akan bisa berkembang menjadi kepala sekolah yang terbaik, khususnya di bidang lingkungan. Saya harus terus belajar dan terus belajar. Terima kasih Tunas Hijau. Sama-sama Bu Kes. Terus Kes ini SDN Margorejo 1 mengirimkan berapa peserta kira-kira Bu Kes? Pertamanya itu 16 peserta, dan ini memang baru ya. Baru pertama sejak saya di sini. Dulunya memang pernah ikut, namun gagal juga di seleksi pertama. Saya monitor, saya itu jadi pembina di Dukuh Menanggal waktu itu ya Mas Riji, selalu melihat pesaing-pesaing saya. Kenapa saya harus melihat pesaing-pesaing saya, tidak melihat saya sendiri? Karena ini juga untuk motivasi saya sendiri, untuk motivasi anak-anak saya, murid-murid saya waktu itu. Karena apa?
ketika saya melihat pesaing, maka ini akan meningkatkan motivasi saya. Ketika saya tidak lolos di seleksi, misal seleksi tahap 2, siswa saya banyak yang tidak lolos, ini langsung saya koreksi. Siapa yang mengoreksi? Saya sendiri. Bersama siapa? Bersama anak-anak. Anak-anak, ternyata kita tidak lolos loh, banyak. Nah, ini kira-kira kurangnya siapa ya? Nah, saya kumpulkan semua, mereka saya ajak bicara, karena mereka adalah teman saya, tim saya. Jadi saya tidak boleh, istilahnya saya harus bisa sendiri tanpa melihat kemampuan peserta didik saya. Saya tidak seperti itu. Jadi ayo anak-anak kita koreksi ya, kenapa ini kok nggak lolos. Saya ajak bicara. Akhirnya dengan saya melihat, oh SD sini menang, SD sini menangnya banyak, oh saya kurangnya ini. Nah, dengan adanya kekurangan itu saya selalu mengevaluasi diri saya, mungkin itu yang membuat saya sampai bisa menjadi pembina terbaik. Nah, Oke. Bu Kis, dengar-dengar SDN Margorejo 1 mengeluarkan buku tentang Pangeran Putri Lingkungan Hidup tahun 2020. Apakah itu benar, Bu Kis? Benar banget, Mas Ricci. SD Margorejo 1 memang mengeluarkan buku tentang Pangeran Putri Lingkungan Hidup tahun 2020. Ini dia bukunya. Oke. Wah, bagus sekali itu, Bu Kis. Itu apakah ada karangan anak-anak juga, ada guru, melibatkan siapa saja, Bu Kis? Nah, di dalam buku ini isinya adalah karya anak-anak. Utamanya adalah proyek-proyek anak-anak yang mengikuti lomba Pangeran Putri Lingkungan Hidup tahun 2020. Nah, di sini juga ada pembinanya. Pembina ini fungsinya apa? Pembina ini fungsinya sebagai tim editor. Nah, ini adalah murni tulisan anak-anak, yaitu tentang proyek dan pengembangannya sampai proyek itu bisa dikenal oleh masyarakat. Nah, rencananya SD Margorejo 1 akan membuat buku Pangeran Putri Lingkungan Hidup setiap tahun. Jadi ini merupakan edisi pertama kali. Minta doanya ya Mas Ricci. Ya, mudah-mudahan keinginan saya dan cita-cita saya dapat terwujud untuk membuat buku setiap tahun tentang Pangeran Putri Lingkungan Hidup. Boleh lihat, Bu Kis? Boleh, silakan. Oke, jadi ini buku dari SDN Margorejo 1 tentang Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup. Boleh saya buka, Bu Kis? Boleh, silakan. Isi bukunya tentang proyek-proyek dari SDN Margorejo 1. Ya, betul. Ada Pismer, Pisa Kemangi Marsa. Iya. Yang masih kepo sama bukunya, bisa beli bukunya di SDN Margorejo 1. Iya, buruan beli loh, harganya juga relatif murah. Nah, untuk pengisi kekosongan di era pandemi corona, dan ini bisa juga untuk solusi terbaik. Solusi terbaik untuk mengatasi ekonomi keluarga loh Mas Ricci, karena di situ ada cara-cara kita menanam, cara-cara kita mengembangkan proyek tentang lingkungan hidup, utamanya milik anak-anak Pangeran Putri Lingkungan Hidup SD Margorejo 1. Nah, waktu saya jadi guru itu juga berusaha menulis tentang lingkungan. Nah, waktu itu saya masih di SD Dukuh Menanggal 1. Nah, kenapa saya menjadi pembina lingkungan terbaik tahun 2018 itu saya terbaik, itu juga karena hasil karya saya, karya tulis berupa best practice. Nah, ini dia best practice saya. Judulnya adalah upaya meningkatkan kesadaran berkonstitusi membuang sampah pada tempatnya melalui pembiasaan milasa, artinya memilih dan memilah sampah.
pembiasaan ini cukup sederhana menurut orang lain, tapi orang lain tidak pernah menuliskannya dalam bentuk karya tulis ilmiah. Di sini tahun 2016 menjelang 2017 lah saya menulis tentang pembiasaan milasa ini. Dan alhamdulillah tulisan karya saya ini bersama Tunas Hijau saya mendapatkan juara. Juara pertama tingkat Kota Surabaya sebagai guru anugerah konstitusi terbaik nomor 1 dan berhak mewakili Kota Surabaya maju tingkat Provinsi Jawa Timur. Bersama Tunas Hijau juga saya menjadi sukses. Sepertinya banyak sekali nih buku yang dihasilkan oleh Ibu Kis. Iya. Kira-kira di pandemi sekarang ini, oh iya, ini ada sosok Ibu Sri Kis Untari, guru koordinator pembina lingkungan. Iya. Baik. Oke. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk yang membaca tentang lingkungan. Terus berikutnya saya menjadi kepala sekolah SD Margorejo 1 juga berusaha memberikan yang terbaik pada SD Margorejo 1. Selama ini SD Margorejo 1 hanya dilihat sebagai keunikannya adalah ciri khususnya di drum band. Nah, keunggulannya hanya di bidang drum band. Memang SD Margorejo 1 ini drum bandnya sudah tingkat nasional. Nah, di sini banyak sekali pialanya. Drum band sudah tingkat nasional dan sudah masuk ke Jurprof. Dan tidak diragukan lagi, SD Margorejo 1 selalu terbaik, is the best. Nah, itu drum bandnya. Nah, saya di sini sebagai kepala sekolah baru berusaha memberikan yang terbaru supaya wali murid juga mengetahui apa itu keunikan atau keunggulan yang lainnya. Nah, di buku saya yang kedua ini saya tuliskan keunggulan SD Margorejo 1, yaitu keunggulan yang kedua tentang literasi lingkungan. Nah, antara lainnya bukti nyata literasi lingkungannya adalah ini dia bukunya ya. Dan keunggulan SD Margorejo 1 ini sudah saya laporkan pada Bapak kita, Bapak Supomo, Bapak Supomo selaku Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Bahkan beliau sudah membaca tentang literasi lingkungan yang ada di SD Margorejo 1. Terima kasih Bu Kis atas waktunya mau menjelaskan tentang pengalamannya sebagai guru pembina dan kepala sekolah terbaik tahun 2020. Sama-sama Mas Reci, saya juga terima kasih pada Tunas Hijau yang selalu memberikan saya motivasi, yang selalu memberikan kesempatan saya untuk belajar, juga guru-guru saya dan murid-murid saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan dapat menginspirasi atau memotivasi anak-anak bangsa, utamanya anak-anak Kota Surabaya, menjadi pejuang lingkungan hidup sejati untuk menyelamatkan Kota Surabaya dari global warming. Dan jangan patah semangat, walaupun corona, walaupun ada pandemi COVID-19, kita tetap bersemangat untuk menyelamatkan bumi Kota Surabaya menjadi hijau selamanya. Surabaya Eco School dan Surabaya Zero Waste selalu melekat di hati warga Kota Surabaya. Oke, Bu Kis, satu kata yang menggambarkan Surabaya. Nah, satu kata yang menggambarkan Kota Surabaya adalah Surabaya hijau kotaku, dan kota literasi lingkungan yang is the best. Oke, terima kasih Bu Kis atas waktunya. Sama-sama Mas Reci. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe, dan share ke semua teman-teman kalian. Oke, dadah. Dadah.